Halo, selamat pagi adik-adik. Oleh karena cinta kasih Tuhan, pada pagi hari ini Kak Christine bisa menjumpai adik-adik kembali di sekolah minggu online kelas balita. Adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Christine berharap kalian semua dalam keadaan kondisi baik dan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Adik-adik, sudah siap mau memuji Tuhan? Ayo, siapa yang siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Iya, semuanya sudah siap ya memuji Tuhan. Mari adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Yuk kita nyanyikan semuanya dengan semangat. Terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Sebelumnya kita naikkan lagu Satu Lipat Tangan, Dua Tutup Mata. Yuk adik-adik, kita siapkan sikap kita yang baik ya sebelum kita berdoa. Bagaimana adik-adik? Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan saya dengan badan yang kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan sudah menjaga saya sepanjang malam hari ini. Tuhan, sebentar lagi saya mau ikut sekolah minggu. Pimpin ya Tuhan sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Tolong saya dalam memuji Tuhan dan mendengar cerita dari firman Tuhan. Tolong juga kakak-kakak yang memimpin pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada yang teman-teman kami yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Allah kita itu sangat besar ya. Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ya. Tuhan juga bukan hanya mencipta tetapi juga memelihara semua yang diciptakan. Yaitu termasuk kita semua ya. Tuhan menyediakan pada kita makanan, minuman, pakaian. Semua Tuhan sediakan melalui papa mama kita. Ya. Allah kita sungguh besar. Yuk kita naikkan lagu pujian Allahku besar. Dengan semangat ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Ya. Dengan gerakan ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Ya, adik-adik, Tuhan kita maha besar. Dan Tuhan Yesus juga sanggup menolong dan memelihara kita. Jikalau kita sedih, jikalau kita susah, jikalau kita sakit, kita bisa minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ya. Adik-adik, kita naikkan pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi adik-adik, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab, ya. Semuanya duduk yang manis, siapkan hati kita. Kita mau naikkan satu pujian Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Adik-adik, selamat mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Yuk, kita mau berdoa dulu sebelum dengar cerita ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita. Tuhan tolong berkati kami Tuhan, agar dapat mendengar cerita-Mu dan mengerti firman-Mu. Berkati juga Kak Adit yang mau bercerita, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberang sungai Yordan untuk pergi ke suatu tempat yang orang-orangnya belum pernah mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang tinggal di tempat itu adik-adik berkumpul karena mereka ingin tahu siapa sih Tuhan Yesus itu, dan mereka mau untuk mendengar cerita Tuhan. Nah, adik-adik, di tengah-tengah orang banyak itu ada orang yang cuma diam aja. Dia nggak tahu apa-apa adik-adik. Dia nggak tahu apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena Bapak itu tuli. Tuli itu artinya dia tidak bisa mendengar. Dan juga bisu, yang artinya tidak dapat berbicara. Tapi untungnya si Bapak itu punya teman-teman yang baik adik-adik. Ya. Nah, teman-teman ini bisa mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang supaya yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, dan yang tuli dapat mendengar. Mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan adik-adik. Kemudian mereka berpikir, mungkin gak ya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan teman kita ini yang bisu dan tuli ini? Nah, mereka lalu membawa teman mereka itu kepada Tuhan Yesus dan memohon padanya, Tuhan, kasihanilah teman kami yang tidak dapat mendengar dan berbicara ini. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus merasa kasihan ketika ia melihat Bapak itu. Ia ingin sekali menolongnya, tapi tidak di dekat teman-temannya dan orang-orang itu adik-adik. Tuhan Yesus maunya hanya Tuhan Yesus dan si Bapak yang bisu dan tuli ini, ya. Lalu mereka berdua mencari tempat yang sepi, adik-adik ya. Nah,
sebuah tempat di mana hanya mereka berdua adik-adik. Ya. Tapi Bapak itu kan tidak bisa berbicara adik-adik ya. Lalu gimana cara Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya adik-adik ya? Nah, Tuhan Yesus menggunakan bahasa isyarat adik-adik, yaitu nih, pakai tangan ya, dan pakai gerakan mulut. Nah, lalu Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga Bapak itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus melihat ke langit dan berdoa pada Bapa di surga. Tuhan Yesus menarik nafas dan kemudian ia berkata kepada Bapa itu, terbukalah. Maksudnya telinganya terbuka adik-adik. Dan pada saat itu juga Bapak itu bisa mendengar suara Tuhan Yesus. Dia bisa mendengar suara angin, bisa mendengar suara burung berkicauan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kata Bapak itu. Dia bisa berbicara tiba-tiba. Wah, Tuhan Yesus tersenyum dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Saya dapat mendengar, saya dapat bicara, seru Bapak itu. Lalu dia langsung berlari ke teman-temannya adik-adik. Teman-temannya terkejut, mereka menyambut Bapak itu dengan gembira. Semua orang takjub adik-adik. Dengan sukacita mereka berkata, Tuhan Yesus sudah menjadikan segalanya baik. Yang tuli dapat mendengar, yang bisu bisa berkata-kata. Mereka memuji Tuhan Allah dan berterima kasih pada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita tahu ya betapa Tuhan Yesus itu sangat sayang dan ingin menyembuhkan si Bapak yang buta tuli tadi adik-adik ya. Dan dengan doa kuasa Bapa di sorga, akhirnya si Bapak bisa sembuh. Nah, Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Nah, adik-adik di sini yang bisa mendengar dengan baik, yang bisa berbicara dengan baik, juga harus mengucap syukur kepada Tuhan ya, Tuhan Yesus. Caranya, nah, dengar-dengar nih nasihat papa mama, ibu guru, ya, dan harus menjaga tutur kata yang baik adik-adik ya. Dan jangan lupa berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, setelah tadi mendengar cerita, kita mau ayat hafalan adik-adik ya. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 19 ayat 10 ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ulang lagi ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan ya. Nih ya, adik-adik kalau ada kotak persembahan di rumah, uangnya dimasukkan adik-adik ya. Dimasukkan. Dan nanti kalau Tuhan sudah izinkan kita untuk sekolah minggu di gereja, kotak persembahan ini dibawa adik-adik ya. Mendengarkan cerita sudah, memberikan persembahan sudah, kita mau berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik pada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada kami. Kami juga bersyukur sudah memberikan persembahan. Berkati Tuhan agar persembahan kami ini dapat dipakai untuk menolong teman-teman yang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.